Kita lanjutkan dialog di Ya, Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Ceno. Mas Ceno tadi seperti kata Mas Heri di studio bahwa apakah sudah ada nih juknisnya untuk sampai ke level daerah-daerah? Karena mungkin di Jakarta implementasinya tidak sulit, tapi bagaimana dengan di daerah-daerah? Apakah sudah ada juknisnya agar pelaksananya nanti itu bisa seragam, Mas Ceno? Baik, kalau pedoman internal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami sudah punya pedoman pelaksanaan pembimbingan pidana kerja sosial. Nah, ini di seluruh Indonesia kami punya 94 balai pemasyarakatan. Itu mereka sudah melaksanakan implementasi dan pedoman itu dilaksanakan seperti pelaksanaan kita aksi sosial uji coba dari bulan Juni sampai Desember seperti bersih-bersih yang tadi disampaikan narasumber sebelumnya. nah untuk sementara untuk pelaksanaan sendiri, bagaimana kemudian narapidana yang diberikan kerja sosial begitu, Pak Aceno, di sana? Eh, Kalau yang tahun ini terpidana kerja sosial ya, Mas. Jadi itu belum Ya, kita laksanakan karena belum mulai nih, belum ada putusan terhadap betul. hal tersebut. Tapi uji cobanya terhadap klien kami yang mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat, kita uji cobanya dengan Oke, melakukan bersih-bersih di tempat fasilitas sosial seperti panti asuhan, kemudian tempat ibadah, taman makam pahlawan, kemudian di tempat-tempat lain yang kemudian ditunjuk teman-teman dari Bapas. Kalau nanti terpidana kerja sosial, tentunya rekomendasi atau perintah dari Pak Hakim dengan beberapa tempat yang kita sampaikan untuk dipilih. Ya, tentunya kita membuat litmas dulu terhadap terpidana agar tahu latar belakang. Tadi kalau disampaikan latar belakang dari terpidana tersebut. Ya, Mas Ceno, karena ini adalah hal yang baru, tentu kita penasaran pelaksanaannya seperti apa nanti. SDM untuk pengawasannya. pengawasannya seperti apa? Apakah dibutuhkan cukup banyak? Karena kan narapidana di Indonesia kita Betul. ketahui juga cukup besar. Seperti apa nanti pengawasannya akan berjalan, Mas Ceno? Baik, kami punya petugas pembimbing kemasyarakatan seluruh Indonesia, ya udah 2.000 orang, 2.000 lebih. Nah, itu juga tidak kami sendiri bekerja. Ya, jadi kita yang sesuai tadi disampaikan awal bahwa kita punya perjanjian kerjasama. Di situ nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah, dibantu mungkin Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh masyarakat, yang kemudian sama-sama melaksanakan atau mengawasi pelaksanaan kegiatan pidana kerja sosial. Nah, pengawasan itu kita lakukan tentunya sesuai dengan KUHP ya, tidak boleh, kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 8 jam. Nah, itu juga kami melihat dari kondisi dari klien terpidana kerja sosial tersebut. Nah, nanti teman-teman Pemda, pemerintah daerah maupun level-level kelurahan, kepala desa, nah itu yang membantu kita bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Gitu, Pak. Oke. Baik Mas Eno, kami juga penasaran Pak, dari hasil koordinasi juga terkait juga bagaimana fungsi pengawasan ini sebenarnya di titik mana ada tantangannya tersendiri di sektor pengawasannya, Pak Ceno? Iya, challenge-nya sebenarnya memang pemahaman masyarakat sampai sini pada saat kami keliling ke Balai Pemasyarakatan, masyarakat tuh sebenarnya Ya, kurang sosialisasi terkait dengan KUHP baru, pidana kerja sosial seperti apa. oke. Nah, inilah peran kami dari pembimbing kemasyarakatan melaksanakan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Bahkan kemarin kami ke wilayah Jawa Tengah, ada beberapa Pemda menanyakan seperti apa. Nah, kita jelaskan berdasarkan KUHP. Jadi memang eh, sosialisasi menjadi challenge yang sangat berat kepada publik, terutama masyarakat. Karena ya tadi disampaikan masyarakat pasti bertanya-tanya seperti apa. Dan pemerintah daerah kita upayakan melalui pembimbing kemasyarakatan dengan memberikan edukasi dan memberikan informasi. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami melalui apa namanya media yang pada pagi hari ini ya kepada publik. Baik, Mas Ceno. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, yang menjadi kekhawatiran adalah apakah hukuman kerja sosial ini bisa memberikan efek jerak, bukan hanya efek pegal ya kepada para narapidana ini? Ya, ini yang menjadi persoalan adalah implementasinya kan. Oke. Tadi kita katakan harus ada juknis di antara misalnya putusan pengadilan seperti apa yang memuat tentang pidana kerja sosial, Bapas sebagai pembimbing seperti apa, pengawasan di level kejaksaan seperti apa.
Kemudian jangan sampai tadi saya menambahkan juga pertanyaan dari Mbak Andi tadi, ada kekhawatiran kalau ini kemudian secara pengawasan lemah, maka implementasi tidak terlaksana. Contohnya misalnya ada dalam tanda petik joki misalnya, istilah joki tadi yang menggantikan peran orang yang harus melakukan pidana kerja sosial tadi. Ini kan harus ada pengawasan. Maka bagaimana pertanggungjawaban hal-hal semacam ini bisa dilaksanakan? Kita tidak menolak. Tadi saya katakan bahwa ini paradigma berpikir dari single track system menjadi double track system begitu ya, yang awalnya hanya bicara tentang pemidanaan penjara instrumen utama, kemudian pindah kepada konteks yang lain. Ini tentu kita apresiasi, tapi sekali lagi ini tetap harus ada aturan main yang jelas. Di antara tidak hanya di Bapas saja kan, tadi saya katakan di pengawasan di kejaksaan seperti apa, sudahkah dibuat aturannya. Kemudian di level hakim yang memutuskan di juga level harus hakim ada membuat, dasar-dasar hukumnya apakah begitu ya, hanya memuat tentang misal pidana kerja sosial hanya sampai di situ saja, atau mengerucut kepada berupa apa pidana kerja sosialnya kan. Kalau masalah durasi mungkin iya sudah pasti diatur di sana, misalnya ditetapkan dari minimum 8 jam sampai 240 jam kalau saya nggak salah mencatat di pasal 85 KUHP yang baru tadi. Nah ini yang rasa-rasanya perlu diperhatikan agar efek jera yang tadi dikatakan oleh Mbak Andi itu terlaksana, walaupun kita tidak berbicara tentang paradigma berpikir yang retributif, pembalasan yang utama, tapi dalam konteks yang lain deterrent effect-nya harus ada, efek jerahnya. Jangan sampai sudahlah dihukum pidana kerja sosial dia tidak melakukan lagi. Nah sebenarnya ada aturan main di pasal 85 itu kan ada 9 ayat tuh kalau saya nggak salah ya. Di situ juga dicatat misalnya kalau dia nggak melakukan nanti seperti apa. Nah, ada sanksi-sanksi yang diatur dalam konteks tadi. Tapi sekali lagi pengawasan ini menjadi titik yang paling utama. Jadi dalam konteks proses peradilan ada namanya judicial scrutiny. Pengawasan ini adalah yang paling utama sebenarnya. Sebagus apapun sebenarnya materi dalam satu undang-undang, tapi minim pengawasan, nah ini bisa ada celah untuk perilaku koruptif misalnya, transaksional, ataupun malah tidak mencapai pada tujuan yang utama tadi ya. Tapi seperti apa pengawasan di negara-negara yang sudah berhasil menjalankan hukuman kerja sosial ini, Mas Heri? Ya, karena mereka semuanya ada transparansi ya, ada akuntabilitas. Semuanya kan pasti disampaikan, diinformasikan ya. Misalnya itu bahkan mungkin aksesnya terbuka untuk umum begitu. Jadi dalam hal tertentu misalnya di negara-negara luar banyak itu pesepak bola profesional yang juga dihukum pidana kerja sosial itu. Ya, dan mereka melaksanakan begitu. Ada informasi yang terekam oleh masyarakat yang itu masyarakat bisa akses dan bisa mengetahui. Ini bukannya ingin menambah kerja dari teman-teman di bidang tersebut, tapi agar tidak terjadi penyelewengan. Mungkin di satu masa tertentu nanti kita sudah tidak lagi menyoal itu karena kita sudah ada trust ya, sudah ada menaruh kepercayaan yang tinggi dan sistem kita sudah berjalan dengan sangat baik. Dan Itu disinilah harapan bagaimana kemudian kita bisa melihat peran dari masyarakat untuk juga ikut membantu mengawasi begitu ya, artinya bagaimana kemudian penerapan dari hukuman kerja sosial begitu. Jadi kalau kata Andi Kumala jangan sampai pegel-pegel doang begitu ya Andi Kumala ya mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Heri untuk pencerahannya pada pagi hari ini, dan juga Mas Seno telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi terkait juga hukuman kerja sosial. Kita berharap tujuannya baik Andi Kumala ya. Tinggal bagaimana penerapannya dan juga pengawasannya.